Dan si ceweknya pun dia minta. Oh, dia yang minta. Jadi sebenarnya sih gue takut pada waktu itu. Gue takut banget kan. Gue takut banget pada waktu itu ya. Tapi gue nafsu, ya udah gitu kan. Gue masukin tuh di situ. Masukin. Dia bilang sakit. Oh, Dia bilang, Jadi sekarang gue lagi sama narasumber nih. Anjay, narasumber. Mau tanya-tanya tentang, sebenarnya agak sensitif sih, tapi gak apa-apa lah, kita sharing aja ya. enjoy. Sharing, enjoy. Tentang pengalaman seks pertama. Oh. Berat cuy. Berat. Sebelumnya kita ini kita tanya dulu, apakah narasumber bersedia untuk menceritakan pengalaman seks pertama? Bersedia, boleh. Bersedia ya? Oke, disensor ya. Oh iya, tenang. Bos. Soal itu mah Tenang. bos. Jadi kapan nih pengalaman seks pertama itu pas di kelas berapa? Sebenarnya berat sih ya. Berat kalau menceritakan tentang pengalaman seks pertama gitu kan. Beratnya kenapa? Kenapa? Karena sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang tuh gua terngiang-ngiang men. Terngiang-ngiang dalam pikiran, terbayang-bayang, ya pokoknya menghantui lah. Menghantui dalam pikiran gue tuh, menghantui sampai walaupun sekarang. itu udah coba dilupain gimana gitu, tapi tetap terngiang-ngiang. Iya, tetap terngiang-ngiang. Gitu loh. Beratnya tuh itu. Jadi merasa berdosa lah. Merasa berdosa. Gitu. Karena pada waktu itu, ini gue cerita aja. Iya, oke. Santai bos. Pada waktu itu gue SMA nih. Pertama gue SMA kan. Pada waktu itu tuh gue tuh belum pernah sama sekali kan. Pertama. SMA kelas berapa? SMA kelas 2. Kelas 2. SMA kelas 2. Gue nggak pernah. Nah, dia pun juga belum pernah. Oh, jadi sama-sama first time gitu ya. Jadi sama-sama first time gitu loh. Jadi ceritanya begini. Gue kan pacaran sama dia. Pacaran gitu kan. Udah beberapa bulan pacaran. Nah, pada waktu itu tuh gua main ke suatu tempat gitu kan, ngajak jalan itu udah jalan ke sekian kali lah. Udah kesekian kali, bukan pertama kali, udah kesekian kali, udah nggak canggung lagi lah, udah jalan, udah nyalse gitu ya. Udah nyalse lah ibaratnya, kalau kata Sundanya itu udah nyalse, udah santai gitu ya. Udah nyalse, gue jalan kan sama dia. Biasa dari pagi kan berangkat, gue jemput dia jam 10 pagi. 10 pagi, oke. 10 pagi gue jalan kan, jemput dia. Nah, niatnya tuh gue pertamanya tuh nggak sampai nginep sama dia. Cuman jalan doang. Jaga-jaga atau gimana? Enggak, gue pertamanya kan main. Pertamanya main, niatnya tuh gue nggak sampai nginep, gue main doang gitu kan, nanti gue anterin lagi ke rumahnya. Ternyata pas gue main, kasihkan gue kasihkan, ternyata udah malam. Pada waktu itu tuh udah maghrib. Udah maghrib. Sekitar jam 6-an. Jam 6-an kurang lebih, jam 6 lah. Jam 6 tuh. Gue udah pulang dari tempat main itu. Nah, gue nanya cewek gue yang itu tuh. Kata gue kan, gimana, mau antar pulang apa gimana gitu kan. Itu jam 6 tuh. Kata dia, wah kalau pulang udah sore banget gini dimarahin katanya. Dimarahin sama orang. Terus kalau nginep gak dimarahin ya? Nah, dia bilang ada
ada tugas kelompok apa-apa gitu kan dari sekolahnya atau apa. Gitu. Jadi dia mau nginep katanya, nginep aja. Nah dia telepon tuh orang tuanya, udah bilangnya ini aja mau kerja kelompok kan tugas sekolah gitu. Tugas kan. sekolah penting banget ya. Ah. Harus seperti nginep itu. Bilangnya kayak gitu kan. Udah tuh di situ udah bilang orang tuanya, ternyata ya dibolehin kalau misalkan dia kan bilangnya nginep di temen ceweknya. Nah yaudah kata orang tuanya kan, yaudah nginep gak apa-apa, hati-hati aja katanya kan, kata orang tuanya tuh. Nah habis itu, nah di situ gua yaudah kita kan nginep, gue mikir tuh di situ lah nginep di mana ya gitu kan. Itu gue cari villa tuh di situ. Oh gitu. Aduh enak banget. Gue first time tuh apa? First Di time villa. gitu. First time sama cewek nginep tuh Anjay. berdua. Oke. Berdua kan? Berdua di situ tuh. Gue nginep cari villa kan, cari-cari. Udah itu dapet tuh ada. Ternyata pas, harganya pas Harganya gitu pas. kan. Gue lihat bagus juga gitu. Ntar gue ini dulu. Ya. Rokok dulu bos. Tongnya story bos. Ya. Ada entah. Lanjut ya. Lanjut. Gue dapet villa tuh di situ. Sekitar jam abis isa lah. Abis isa. Itu tuh gue makan dulu kan. Makan pecel waktu itu, makan pecel. Di situ dapet villa kan. Gue masuk tuh ke villa. Check in kan. Masuk ke villa. Satu kamar sih, satu kamar. Nah di situ kan gue bingung tuh, baru pertama kali kan nginep sama cewek kan. Tanggung. Ada canggung gak Masih sih? canggung, emangnya juga masih canggung soalnya kan pertama kali. Pertama kali mau nginep sama cewek kan. Sedangkan di situ satu kamar gitu. Oke. Bukan villa sih, kayak ya cuman kamar doang. Bukan villa Kayak kamar kos gitu. kayak kamar doang sih, kamar doang gitu. Kamar doang. Di situ kan sekamar tuh. Sekamar di situ ya biasa ya kan, nonton TV, ada TV kan. Nonton TV ya bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, sekitar jam 9 jam 10 kalau nggak salah 10 kan. Habis itu capek kan. Gue bingung di situ kan, tiduran biasalah, tiduran, ganti baju, mandi di situ. Ya biasa awalnya mandi masing-masing gitu kan. Ganti baju seruangan dong. Enggak di WC. Oh, ya. Awalnya di WC kan. Di Itu WC. masih lah gimana kan. Pertama kali sih. Itu masih pertama kali ya biasa di WC dulu kan, ganti baju ya. Enggak ini, belum inilah. Di situ tidur kan, tidur. Di situ juga kan meluk. Oh, Di situ meluk. seiring berjalannya waktu gitu Seiring kan. berjalannya waktu gitu kan. Ngikutin alur ya. Meluk, ya biasa meluk dulu, pertama meluk kan. Pertama meluk. Gue sih di benak hati gue ya mau tidur, itu mau tidur Jadi enggak gak ada pikiran nggak kayak ada seks gitu. pikiran. Tapi sih memang ada juga pikiran yang lewat tuh pengen ya pengen kayak gitu orang gitu kan. Kalau cuman kiss gitu kan. Ada Cuman, merenya. ya cuman gitu aja lah. Gue dalam pikiran gue kan cuman gitu aja, cuman kiss doang gitu kan. Nah di situ kan gue tidur meluk ya biasa. Ternyata kiss juga di situ tuh. Dia ngerespon. Kiss, dia ngerespon juga kan. Habis itu ya grepe-grepe. Aduh. Ya pokoknya lari lah. Aduh. Oke. Naik juga. Naik Di naik situ, tah. makin naik levelnya gitu. Ya. Di situ gue nafsu. Gue nafsu kan. Dia juga nafsu. Sama-sama gitu. Jadi dia juga ngerespon gitu loh. Mungkin ke bawah arus juga kan. Ke bawah arus juga. Gue nggak maksa. Sebenarnya gue nggak maksa dia. Gue nggak maksa. Di situ tuh. Nah, abis itu kan pelukan biasa kiss itu grepe. Ternyata dia malah buka baju. Yang pertama buka baju itu dia, coy. Sendiri gitu. Inisiatif. Ya inisiatif. Kan abis gue grepe-grepe kan.
gue grepe-grepe, ternyata buka baju, buset, kata gue kan. Iya, yang katanya nafsu cewek itu lebih gede. Buka baju, nah gue kaget cok, gue kaget. Nah di situ gue posisi nafsu banget kan, nafsu. Ya udah gitu kan, gue lanjutin aja. Di situ gue juga buka baju, buka baju. Ya otomatis kan lah ya. Otomatis. Di situ buka baju semua cuy. Itu semuanya udah semuanya. Nah di situ buka baju semua. Gue juga takut sih sebenarnya, takut kan. Ada takut pikiran lah, yang takut gimana. Tapi saking nafsunya pada waktu itu, Emang keadaan yang mendukung dan momentum lu dapet gitu nah kan. di situ gue berani tuh. Itu tanpa pengaman, tanpa Iya enggak kan enggak niat juga. banyak juga ya. Enggak beli pengaman, enggak apa-apa di situ kan. Gue masih bingung juga gimana caranya. Gue nggak tahu gitu kan. Nah di situ awalnya gue cuman gesek-gesek doang. Anjay, jadi gak masuk gitu. Nah awalnya Gesek-gesek doang. cuman gitu-gitu. Seiring berjalannya waktu kan di situ tuh. Ternyata penasaran coy. Penasaran, dan si ceweknya pun Udah tanggung juga sih kalau udah gitu. Dan si ceweknya pun dia minta. Oh, dia yang minta. Jadi sebenarnya sih gue takut pada waktu itu. Gue takut banget kan. Gue takut banget pada waktu itu ya. Tapi gue nafsu, ya udah gitu kan. Gue masukin tuh di situ. Masukin. Dibilang sakit. Oh, Dia bilang sakit banget. first time katanya. coy. Sakit banget. Ya gue pada waktu itu kan nafsu kan. Ya udah gue masukin aja. Terobos aja lah anjing. Di situ kesakitan banget. Gue lihat wajahnya tuh ya. Wajahnya kesakitan banget. Sakit banget. Kesakitan banget. Gua Berdarah? masukin. Belum. Gue masukin. Gue nggak tahu kan dia perawan apa enggak. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu di situ tuh. Gua masukin. Gue ya dadat-dadatin. Masukin gue Dadat-dadatin Ah. dong. Posisi tuh dia udah basah cok. Oh gitu. Nah udah basah. Udah banjir pokoknya. Banjir. Gue dadat-dadatin. Pas gue cabut, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri darah cok. Emang first time sih itu ya. Dia berdarah cok. Gue kaget kan. Gue ingat kata-kata ya kan, gue sebelumnya dapet referensi ya kan, gue sering ngobrol sama temen-temen gue yang udah pernah sama temen-temen gue lah. Katanya kalau berdarah itu dia perawan. Emang. Ya perawan. Dan Iya, gue bener. tahu pada waktu itu gue nggak tahu coy. Gue nggak tahu. Gue mikir di situ. Nanti dia perawan. Gitu. Jadi lu tuh Jadi- laki-laki pertama yang Set rasanya gimana ya? Kayak unboxing anjir. lu tahu Unboxing. tahu ini nggak? Tahu apa? Urat kalau saya sebenarnya. Urat apa gimana maksudnya? Jadi pas masuk tuh retak gitu. Oh. Nah, di situ tuh. Kerasa banget deh ya. Buset di situ. Gua baru ngerasain kan nikmatnya itu. Oh kayak gitu. Ngeri banget pokoknya. Di situ nafsu banget tadi kan. Pas gua cabut di situ, berdarah coy. Cium gak darahnya? Darah. Coba cium. Ternyata berarti kata gua dia perawan kan. Berarti perawan. Berarti first time sama gua gitu. Gua juga first time sama dia gitu kan. Perawan guys. Perawan muda mati anjing. Itu Perasaan lu pas ketika kejadian itu gitu ya, kayak pas lu udah keluarin, udah beres semuanya gitu kan. Perasaan lu gimana sih? jangan dulu. Oh jangan dulu. Jangan dulu di situ kan. Berdarah. Sudah berdarah gua lap dulu kan. Tapi gua belum keluar di situ. Oh belum. Keluar. Nah, gua masukin lagi kan. Udah ganti gaya. Ngerti gak ya? Nafsu kan gua nafsu di situ tuh. Udah tanggung gitu ya. Udah tanggung lah gitu kan. Tapi dia masih kesakitan tuh di situ. Masih kesakitan. Udah ganti gaya. Ya biasalah gitu kan.
gue di situ gue juga takut kan, nggak dikeluarin di dalam. Gue nggak keluarin di dalam, gue dikeluarin di perutnya dia. Di perutnya dia keluarin, udah di situ kan. Habis gue keluar, nah di situ gue ada rasa takut. Jadi nafsu gue kan hilang. Habis keluar kan nafsunya hilang. Kalah sama rasa takut. Jadi kan habis keluar, kalau belum keluar itu nafsunya masih si rasa Oh takut iya itu udah. kalah. Si Ngerti. rasa takut itu kalah sama rasa nafsu kan. Nah di situ habis gua keluar, gua kenceritin di perutnya dia. Gitu kan. Gua kenceritin di perutnya dia. Nah di situ gua merasa takut banget, sumpah. Takutnya Takut gimana? banget. Ya takutnya gimana sih? Ada yang Baru tersisa di dalam gitu. Enggak, bukan gitu. Bukan gitu. Takutnya tuh, nah gua kok ngelakuin kayak gini gitu. Oh, gitu. Nah takutnya gitu. Nah kok gue ngelakuin kayak gini. Jadi seketika di situ lu merasa bersalah gitu. Iya, rasa dosa banget. Dia berdarah berarti dia perawan gitu. Berarti kehormatan dia gue ambil gitu kan. Situ udah tuh keluar. Dia juga gimana ya? Gue lihat wajahnya sih kayak nyesel gitu. Nyesel. Gue lihat wajahnya ya. Ya dari perspektif lu gitu kan. Tapi Gak lu tanya langsung. tapi gue nggak tanya sih, dia juga nggak ngomong. Habis itu ya udah gue lap kan, gue lap. Nah di situ tidur. Takut sih di situ juga gue mau tidur tuh ya gimana, ada masih terngiang-ngiang di situ kan, baru pertama kali gimana sih ya. Baru pertama kali. Oh gini ya. Gitu. Kok gue ngelakuin gini sih? Nah di situ kok bisa gitu kan? Mana dia juga pertama gitu kan? Di situ gue mikir kayak gitu terus pas mau tidur kan, tapi masih melukis sih tidur. Iya, ya harus sih kalau udah gitu sih. Di situ tuh, habis itu udah sekali doang sih waktu itu. Pagi, habis pagi ya udah gue anterin. Pagi bangun gue anterin ke rumahnya, ke ibunya, ke orang tuanya, ya udah dia pulang. Nah abis itu beberapa lama kemudian setelah kejadian itu, ternyata yang gua kaget apaan coba? Apa? Orang tuanya tahu. Orang tuanya tahu, lu bayangin. Kok bisa coy? Nah di situ gue kaget kan, gue bingung. Orang tuanya nanya sama gue kan, Itu kok maksudnya bisa sampai tahu gimana, apakah dia ada apa ciri-ciri isi gitu di dalamnya atau gimana sih? Atau gerak-geriknya yang beda? jadi gini, pertamanya kan kata cewek gue ya bilang waktu itu, katanya dia tuh ada yang cepuin. Hah? Ada yang cepuin temennya. Kok bisa? Ya makanya gue nggak tahu, dari situ nggak tahu. Ada yang cepuin bahwa gue tuh nginep sama dia. Jadi orang tuanya tuh tahu bahwa gue tuh nginep sama dia. Nah si cewek gue itu di sidang tuh apa sih? Ya di wawancara gitu kan. Di sidang sama orang tuanya. Dipaksa buat ngaku, ngelakuin gak sih gitu kan, pas waktu nginep sama gua. Ternyata si ceweknya tuh ngaku. Aduh. Terus itu kan bingung. Tahu tuh orang tuanya, wah gua bingung banget di situ kan. Gue ditanya seolah-olah gua yang disalahin gitu kan. Tapi menurut gua nggak bisa gua dong yang disalahin. Iya, kan di lapangan juga sama-sama Nggak gitu, bisa sama-sama gua doang tahu dong, harus gitu kan. nggak bisa gua doang dong yang disalahin gitu kan. Gua pemikiran di situ ya melawan gitu kan, melawan. Tapi dia seolah-olah memojokkan gua. Orang tuanya tuh memojokkan. Soalnya dia ngaku kalau lu tuh maksa dulu. Enggak, ceweknya enggak bilang gitu. Pokoknya ceweknya cuma bilang yang ngelakuin gitu. Tapi orang tuanya tuh ngejudge gua bahwa gua tuh yang salah, pure gua doang yang salah gitu kan. Anaknya nggak salah. Jadi kayak gitu. Wah di situ tuh gua bimbang banget kan. Gua bimbang banget.
gue ditanya-tanya sama orang tuanya, diteleponin kan, udah gue samperin. Di situ gue samperin aja. Gue samperin. Gentleman banget coy. Iya. Gue samperin. Gue ngobrol kan sama orang tuanya. Gue ngobrol sama orang tuanya, tapi orang tuanya itu tetap nyalahin bahwa pure gue yang salah. Di situ gue jelasin. Di situ gue jelasin, nggak bisa nyalahin gue dong, gue sendiri dong gitu kan. Ya gue tahu, kata gue kan, gue bilang ke orang tuanya dia, ini gue tahu perasaan mama gimana, mama perempuan kan, mama perempuan gimana rasanya mama ngedidik anak, ngebesarin anaknya dari kecil, ternyata udah segede gini kehormatannya gue ambil gitu. Perasaan mama gue tahu, gue jelasin kayak gitu. Tapi kan di sini ini kejadiannya udah terjadi gitu kan. Ini udah terjadi. Gue tanggung jawab, oke, gue tanggung jawab. Tapi jangan nyalahin pure gue sendiri seorang gitu. Jangan nyalahin bahwa ya gue doang yang salah gitu. Jangan Ya, kayak gitu. nggak bisa kayak gitu dong. Gua kekeh ke orang tuanya bilang gitu ke ibunya, jangan kayak gitu mah, karena di sini gua suka, dia suka, gua menikmati, Jadi dia sama-sama menikmati. Jadi sama-sama dalam menikmati. keadaan di situ gak ada yang dirugikan. Dalam situasi yang Gak ada yang dirugikan. dalam situasi itu Toh gak dia ada yang juga nggak dirugikan. hamil. Ah, Kalau misalkan gua tanggung jawab, ya udah tanggung jawab gitu kan, gue siap. Kalau misalkan diminta orang tuanya buat nikahin anaknya, gue siap. Tapi gue bilang, gue belum kerja, gue masih sekolah gitu kan. Ya udah, ini udah terjadi. Maunya gimana? Gue bilang ke orang tuanya gitu. Mau tanggung jawab ya gue tanggung jawab. Apa yang harus gue tanggung jawabin kalau udah terjadi kayak gini, gitu kan? Mau ibunya nangis ke gimana nangis juga, mau gimana bencinya ke gue, ya ini udah terjadi. Harus gimana kan? nasi sudah jadi bubur gitu kan. Nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi kan? Nah di situ tuh ya udah, orang tuanya nggak minta buat gue nikahin anaknya, cuman dia minta ya udah jauhin aja anak. Ya udah. Oh, jadi di situ orang tuanya minta lu udah gitu, udahan sama, jangan ada hubungan apa-apa gitu kan. Dia minta gitu. Ya udah, kalau gue bilang kan sama orang tuanya, sama mamanya, ya udah kalau misalkan mama pengennya kayak gitu ya udah gitu kan. Tapi kalau misalkan gue minta tanggung jawab apapun gitu kan, gue pasti tanggung jawab gitu. Tapi gue bilang please ke mamanya, jangan nyalahin gue seorang gitu. Ya gak bisa kayak gitu dong. Gak bisa kayak gitu karena ya dia menikmati, gue menikmati gitu. Di sini tidak ada paksaan. Gue bilang di situ, wah pokoknya di situ gue bingung banget kan, gue pertama orang tuanya tahu. Di situ bingung. Pastilah itu anjir, under pressure banget coy. Makanya. Kok bisa anjing ada yang tipu gitu? Iya, makanya kan. Ya udah sih kan, gue di situ ya udah gue jauhin kan anaknya. Dan si ceweknya pun nerima gitu, dia Win. Itu otomatis ceweknya sakit banget ya kalau gitu. Ya gue kan Udah dipakai, udah disuruh iya suruh jauhin, ya udah gue ya udah kalau suruh jauhin ya udah jauhin ya, gitu kan. gitu. Tapi gue sih masih komunikasi sama Masih dia. komunikasi, masih baik-baik kan Masih gitu. baik-baiknya gimana nih, ya udah gimana ini ya baiknya aja. Ini nggak bisa dipaksain kan. Kalau misalkan suruh nikahin ya gue siap nikahin gitu kan. Tapi kan posisinya gue masih sekolah, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan gitu kan. Tapi misalkan kalau misalkan orang tuanya minta pertanggungjawaban, ya udah gue pasti Siap tanggung jawab. aja gitu. Gue pasti nyari pekerjaan buat hidupin dia gitu kan. Gitu. Itu Dan sampai sekarang lu masih merasa bersalah. Gue sih masih merasa bersalah ya. Gue
pikir gini. Enggak, maksud masih merasa bersalah walaupun dalam situasi itu gitu kan, bukan lu aja gitu kan yang salah, Iya, bahkan si kayaknya dulu kan yang ini iya, iya gue mikirnya gitu, tapi gue merasa bersalahnya tuh ya gitu. Maksudnya kan dia sama gue gitu kan. Pertama kehormatannya diambil sama gue istilahnya gitu kan. Kehormatannya diambil sama gue, merasa bersalah sampai sekarang tuh itu terngiang-ngiang di otak gue tuh itu. Tapi gue pikir-pikir ya, ngapain sih gue mikirin kayak gitu? Ini tuh udah terjadi. Gue mau mikirin gak bisa mau gimana lagi gitu gue kan. mau tanggung jawab gimana pun ya ini udah terjadi, terkecuali dia hamil kan. Nah, baru ribet. Ya udah sih gue pikir kan ya udah nggak usah dipikirin. Gue bilang ke otak gue sendiri, ya udah nggak usah dipikirin, itu kan Move udah on boy, move on gitu. ya. Memang sih kalau misalkan dibilang itu bener ya nggak bisa, itu tetap salah. Salah ya. Dibilang bener nggak bisa, itu tetap salah gue, tetap salah dia juga. Gue salah, nggak bisa dibilang bener, meskipun ya di zaman sekarang itu tuh ya udah nggak aneh lah. Udah lumrah gitu kan. Udah lumrah. Ketika situasi, kondisi dan momentum lu dapat semua ya itu bisa terjadi gitu kan. Di situ gue mikir ya udah nggak usah dipikirin kan, itu udah terjadi. Tapi sih gue waktu itu ya pas lebaran kalau nggak salah, pas lebaran gue minta maaf. Gue udah minta maaf sih sama dia, sama orang tuanya juga udah minta maaf sama dianya kan, minta maaf. Ya biasalah minta maaf gimana sih kalau ada salah gini. Udah minta maaf tuh sama orang tuanya juga. Gue minta maaf, ma kalau ada salah ini itu minta maaf. Tapi dimaafin sih. Ya ini udah terjadi. Ya udah terjadi, mau gimana lagi. Bukan pure salah gue tegasin ke orang tuanya gitu, ke anaknya juga. Ya sama-sama salah lah gitu. Di sini gue, Situasi yang mendukung. di situ gue ya udah gitu kan, perbaiki ke depannya dari kejadian itu gitu. Itu sih pengalaman gue pertama, wah parah banget pokoknya. Itu Anjay, sampai sekarang. Ya, terus gini nih. Pesan lu buat semuanya gitu tentang ini gimana? Kan hal itu tuh kalau menurut gua ya mending lu kan bisa nahan atau gimana, tapi kan kalau emang situasinya udah gak bisa gitu kan, udah gak bisa. Nah, pesan lu buat semua kalau pesan gimana gue ya? ya, kalau yang belum merasain, kalau belum yang Buat ngerasain, ngejaga kehormatan seorang cewek, kalau lu bener-bener gitu kan sayang sama dia, kalau buat gitu. cewek ya ini pertama. Gimana nih Buat cewek, pesan lu gimana? kalau dari pengalaman yang tadi ya, pokoknya jangan buat situasi keadaan yang akan membuat terjadi kejadian seperti itu gitu. Paham gak maksudnya? Oke, paham. Jadi jangan membuat situasi keadaan yang akan Mengarah ke situ mengarah gitu ke kan. situ gitu. Karena gini, karena kalau gimana ya, kesempatan sih ada Kejahatan ada ketika ada kesempatan gitu ketika kan. ada kesempatan. Iya, iya, gitu. bener. Makanya jangan buat kesempatan itu gitu. Itu sih kalau pesan gua buat cewek-cewek yang inilah gitu kan. Jangan sampai membuat kesempatan seperti itu, gimana pun keadaannya ya jangan sampai lah gitu. Karena itu memang benar-benar kehormatan sih, harus benar-benar kehormatan yang dijaga gitu, yang harus dijaga sama diri dia sendiri, karena dia kan dibesarin sama orang tuanya. Janganlah mengecewakan orang tuanya, sakit hati gitu. Itu benar-benar sih kejadian pengalaman yang parah lah. Terus buat cowoknya, kalau pesan buat cowoknya sih, ingat ibu aja. Ibu lu kan perempuan, ingat gitu kan. Kalau punya pacar, ibaratkan itu tuh ibu lu. Kalau ingat ke ibu, insya Allah lah gitu kan, bakalan kasihan. Ya maksudnya, oh ini tuh ibu gua gitu.
gitu sih pesan buat ke cowok-cowok, jangan sakitin cewek lah, Jaga gitu ya. dijaga. Kalau benar-benar sayang gitu ya. Nah, kalau benar-benar sayang tuh bukan malah Harus dipakai, berusaha bukan gitu kan ya. dijaga. Itu sih. Oke. Anjing ini dalam banget. Parah sih, men. Serius anjing gua gak nyangka sampai apa ya gimana ya? Emang sih gua juga ngerti sih kalau udah situasi kayak gitu emang susah gitu kan. Tapi yang gak nyangkanya itu sampai orang tuanya tahu gitu. Nah, loh, itu. gitu. Dan salutnya lu mau tanggung jawab, mau nyamperin gitu kan, mau ngobrol. Itu gentleman banget sih. Iya, makanya itu gua parah. di situ tuh udah buntu lah pikiran, ya udah gua hadepin aja gitu Ya, kan. Gitu aja, gua nggak mau kabur dari masalah cuy. Iya. Kalau kabur ya lebih nambah lagi. oke. Udah 30 menit anjing. Nggak kerasa cuy. Gak kerasa ceria gitu dah. Udah anjing berpelukan dulu lah. Pokoknya jangan sampai kayak gitu. Pesannya anjing jangan sampai. Siap. Thank you bos. Oke, siap.